Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dalam menjalani kehidupan ini. Para sahabat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit catatan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, yang saya kutip dari beberapa buku yang menulis tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada bulan Februari tahun 1923. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang pejabat agama di Keraton Yogyakarta, yaitu sebagai imam dan khatib masjid besar. Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di sekitar Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Beliau terlahir dengan nama Muhammad Darwis. Barulah ketika naik haji, namanya berganti menjadi Ahmad Dahlan. Dari garis ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah cucu penghulu keraton, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Sementara ayahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mempunyai hubungan darah dengan Maulana Malik Ibrahim. Kiai Abu Bakar ayahnya adalah putra Kiai Haji Sulaiman dari ayah Kiai Murtada, yang ayahnya Ki Demang Juru Kapisan adalah putra Maulana Sulaiman yang dikenal dengan Kiai Ageng Kribik, anak dari Maulana Fadullah. Dari Maulana Fadullah inilah garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersambung darah dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sendiri dikenal sebagai penyebar Islam di daerah Jawa Timur, tepatnya di Gresik sekitar abad ke-15. Salah seorang putra Maulana Malik Ibrahim bernama Maulana Ishaq yang memiliki putra bernama Maulana Ainul Yakin. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, dalam usia 24 tahun. Dari perkawinan ini beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Johannah, lahir tahun 1890, Sirat Dahlan, lahir tahun 1898, Siti Bushra, lahir tahun 1903, Siti Aisyah, lahir tahun 1905, Irfan Dahlan, lahir kembar bersama Siti Aisyah, yaitu tahun 1905. Dan yang keenam, yang terakhir, Siti Zuharah, lahir tahun 1908. Beliau naik haji yang pertama pada tahun 1890 dalam usia 22 tahun dan naik haji yang kedua pada tahun 1903 bersama putra laki-lakinya bernama Sirat Dahlan yang juga biasa dipanggil Jumhan. Kepergian haji ini sebagian atau seluruhnya disponsori Kerajaan Yogyakarta, khususnya Sri Sultan
Hamengkubuwono ke-8. Hal ini menurut penuturan GBPH Joyo Kusumo atau Gusti Joyo, adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1904 sampai 1905, beliau mendirikan pondok untuk menampung para pelajar dari luar daerah yang belajar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menjalani pendidikan formal, namun beliau bisa menguasai beragam ilmu yang diperoleh dari belajar sendiri dan berguru kepada ulama atau seorang ahli, serta dengan membaca buku atau kitab-kitab. Beberapa cabang ilmu yang beliau kuasai antara lain ilmu nahwu atau ilmu tentang tata bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu falak atau ilmu perbintangan, hadis, qiraatul Quran, pengobatan dan racun, filsafat, dan tasawuf. Beberapa guru beliau antara lain yang pertama ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Kemudian yang kedua Kiai Haji Muhammad Saleh, kakak iparnya. Ketiga Kiai Haji Muhsin dan Kiai Haji Abdul Hamid untuk ilmu nahwu. Keempat Kiai Haji Raden Dahlan dari Pondok Termas untuk ilmu falak. Yang kelima Kiai Mahfud dari Termas untuk ilmu fikih dan hadis. Yang keenam Syekh Khayyat untuk ilmu hadis. 7 Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok untuk qiraatul Quran. 8 Syekh Hasan untuk ilmu pengobatan dan racun. 9 Sayyid Babus Sijil untuk ilmu hadis. 10 Mufti Syafi'i untuk ilmu hadis. 11 Kiai Asy'ari Basean dan Syekh Misri Makkah untuk qiraatul Quran dan ilmu falak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah bertemu dan berdialog dengan beberapa ulama baik di dalam maupun luar negeri, terutama ketika mereka bermukim di Makkah. Di antaranya Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Fakih dari Pondok Mas Kumambang, Gresik. Banyak buku dan kitab karya ulama besar beliau pelajari secara mandiri, antara lain kitab karya Imam Syafi'i, kitab karya Imam Al-Ghazali, kitab karya Imam Ibnu Taimiyah, kitab karya Muhammad Abduh, dan buku-buku karya Rashid Ridha. Pada bulan Januari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan jatuh sakit. Walaupun demikian, bersama beberapa sahabatnya dari pimpinan Muhammadiyah, Kiai masih sempat mendirikan rumah sakit yang pertama. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 1923. Mengingat kesehatan Kiai terus menurun, para sahabatnya meminta Kiai istirahat di daerah peristirahatan Tretes, Malang.
Tapi justru di tempat ini Kiai sempat mendirikan masjid dan salat Jumat. Kurang lebih 1 bulan sebelum wafat, Kiai masih membuka rapat tahunan Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, Kiai menyampaikan pidato sekitar 30 menit. Rekaman atas pidato terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan itulah kemudian diterbitkan PP Majelis Taman Pustaka dengan judul Tali Pengikat Hidup. Antara lain intinya Kiai menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman bagi kaum muslimin, bid'ah dan khurafat adalah tindakan yang sesat. Akhirnya tepat pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Karangkajeng yang terletak di bagian selatan kota Yogyakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tokoh besar itu pun meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah karya monumental, termasuk nasihat-nasihatnya yang masih terus hidup dalam sanubari aktivis Muhammadiyah dari pusat kota hingga daerah terpencil. Demikian beberapa catatan mengenai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.